Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 5 Juni 2021. Happy weekend. Firman Tuhan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Diam. Ketika Tuhan Diam terambil dalam kebenaran firman Tuhan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ke-19. Demikian bunyi firman Allah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali praduga, prasangka tidak hanya kami lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kami tidak sukai. Namun praduga dan prasangka buruk itu seringkali juga kami tujukan kepada Engkau. Dan menganggap tatkala Tuhan tidak melakukan apa yang diharapkan, dan kami seringkali menganggap bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak bergerak, dan Tuhan tidak bertindak. Kami mau belajar ya Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan diam, seberapa banyak sahabat seperjalanan yang merasakan hal ini. Saya sudah berdoa, saya sudah memohon, saya sudah meminta. Saya yakin minggu depan akan terpenuhi. Saya percaya bulan depan Tuhan akan jawab. Ternyata ditunggu seminggu, ditunggu sebulan, kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Demikian juga dalam kondisi di dalam kitab Habakuk. Ini tentang bangsa Yahudi di dalam waktu 7 sebelum Masehi. Saat itu adalah saat di masa peperangan dan orang Yahudi ada di dalam pembuangan. Mereka sedang diserang oleh siapa? Orang-orang Kasdim yang menaklukkan Mesir pada zaman Firaun pada saat itu. Mengapa Tuhan seakan-akan diam? Latar belakangnya adalah orang Yahudi pada saat itu, pada zaman Nabi Habakuk, nabi-nabi kecil, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan tindakan ketidakadilan, mereka melakukan pemberontakan. Jadi ada latar belakang dosa-dosa yang diperbuat, yaitu satu kata, ketidaktaatan orang Yahudi kepada Allah. Ini persoalannya. Apakah ada hubungannya kalau ketidaktaatan lalu seakan-akan Tuhan diam? Mari kita belajar dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak kita yang sebagai pernah jadi orang tua, anak-anak kita sudah besar atau anak-anak kita masih dalam bagian kita. Tatkala anak meminta sesuatu, tatkala anak itu memohon sesuatu, lalu kita diam. Sebelum diam biasanya kan kita menasehati. Mengapa kita kadang-kadang mendiamkan kehendak dan keinginan anak? Supaya anak berpikir. Supaya anak katakanlah introspeksi. Tatkala anak introspeksi, tatkala anak itu berpikir, lalu datang anak itu kepada kita sebagai orang tua. Papa, mama, apa salah saya sehingga papa, mama tidak merespon apa yang saya harapkan? Maka sewaktu anak itu membuka percakapan seperti demikian, pasti kita tidak akan diam. Kita akan menjelaskan. Kita akan memberitahu. Kita akan memberikan katakanlah arahan dan bimbingan. Mengapa? Karena hati anak terbuka kepada Tuhan. Tatkala hati anak hanya terbuka kepada keinginannya dan menutup diri kepada katakanlah bimbingan dan tuntunan dari kita sebagai orang tua, ada langkah yang biasa dilakukan oleh orang tua. Kita menasehati, kita marah-marah, mungkin kita ngomel-ngomel. Kadang-kadang juga mengambil sikap, yaitu diam. Disinilah bangsa Yahudi itu seakan-akan Tuhan diam, itu Tuhan tidak bergerak. Tuhan itu sedang berbicara kepada orang Yahudi, yaitu Allah berbicara dengan cara diam. Mengapa Allah diam? Karena supaya orang Yahudi itu berpikir, apa kesalahan yang sedang diperbuat oleh mereka? Alkitab mencatat, mereka melakukan kejahatan. Saya tidak urai kejahatannya seperti apa. Silakan membaca kitab Nabi Habakuk. Mereka melakukan ketidakadilan kepada sesama mereka. Dan mereka melakukan berbagai macam pemberontakan. Baik juga kepada Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saat pandemik ini adalah saat yang kita merasa ketika Tuhan itu sedang diam atau sedang mendiamkan kita. Sedangkan kondisi kita, kondisi yang bagaimana? Yang seperti Alkitab katakan.
Pohon ara tidak berbunga, buah anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Kita sedang terpuruk kondisi begini. Kita berdoa dari awal pandemi, paling lama 1 tahun selesai. Namun ini sudah lewat 1 tahun. Dan prediksi kemudian katanya 2 tahun. Itu pun juga tidak pasti. Sekian tahun Allah mengizinkan wabah penyakit yang bernama corona, yang bernama COVID-19 yang kita anggap akan selesai. Lalu timbul lagi varian baru. Varian baru dari virus yang sangat mudah menyebar. Kita bertanya-tanya, mengapa begini dan mengapa begitu? Kita menyampaikan harapan dan keinginan kita kepada Allah. Mengapa ya Allah? Mengapa begini dan mengapa begitu? Kita membuka seluruh isi hati kita. Namun apakah kita mendengar suara Tuhan? Apakah hati kita terbuka kepada suara Tuhan? Jangan-jangan sewaktu Allah sedang diam, itulah cara Allah berbicara kepada kita. Yaitu bagaimana? Kita sibuk mengoreksi diri, apa yang salah pada diri saya, ya papa, ya mama, ya Allah. Yang disebut sebagai Bapa buat kita semua sebagai anak-anaknya. Maka kesibukan yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi diri, bercermin. Apakah selama ini hidup kita apa yang salah waktu berjalan dengan Allah? Sewaktu semuanya itu lancar-lancar saja, apa yang salah? Oh, aku tidak bersyukur kepada Allah. Aku lupa memberikan persembahan. Aku lupa membantu orang lain. Aku berlaku tidak adil. Aku arogan. Aku sombong. Aku tidak lagi menjadi bendahara Allah yang baik. Semuanya berbicara tentang tema yaitu diri kita dan diri kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi pandemik ini, saya bersyukur bahwa ada anak-anak Allah itu yang hatinya terbuka kepada suara Tuhan. Saya tahu semua orang sedang dalam kondisi kesulitan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan katakan, Pak Wendy, saya ingin mendukung pelayanan sahabat seperjalanan dan juga mendukung untuk pelayanan pendeta Wendy untuk memperhatikan karena banyak memperhatikan orang-orang yang susah dan juga melayani anak-anak asuh. Saya mau membagikan sebagian berkat untuk katakanlah pelayanan tersebut. Bagi saya ini adalah salah satu contoh. Di dalam kondisi pandemik ini bukan berbicara tentang aku, namun berbicara tentang kita. Adakah keadilan terjadi di tengah-tengah kita? Yang kuat menolong yang lemah, yang sehat mengurus yang sakit, yang lancar membuka jalan kepada mereka yang terhambat dalam kehidupan ini. Ada saatnya Tuhan itu menolong, tidak hanya Tuhan sendiri yang bergerak langsung melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dan terjadi seketika. Namun Allah juga menitipkan mujizat-mujizat itu ada di dalam diri kita. Bagaimana hati kita menjadi penuh dengan kemurahan. Bagaimana hati kita bisa tergerak untuk saling menopang, saling mendukung, saling menolong. Saling bekerja sama, saling membantu, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Ini yang sedang Tuhan pesankan kepada kita semua di dalam kondisi seperti ini. Dan keindahan-keindahan relasi itu adalah terjadi seperti pada jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul. Mereka itu saling menolong satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, itu makna rohani yang saya tangkap di dalam kondisi seakan-akan itu Tuhan diam dan Tuhan tidak berbicara. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana kemudian terjadi saling tolong-menolong di antara orang-orang percaya pada saat ini. Betul perusahaan ambruk, namun ada orang yang lebih ambruk untuk makan pun susah. Namun buat mereka yang masih berkecukupan, yang kesulitan itu menjalankan usaha, namun akses, fasilitas, berkat yang kita miliki, itu masih banyak di tangan-tangan kita. Maka saat inilah tidak hanya bekerja, berjuang, mencapai target buat pribadi, bagaimana kita berjuang mencapai target-target Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan itu ada 2 target. Yaitu target pribadi kita bisa merumuskan, kita bisa mengejar, kita bisa menggapainya. Namun ada target-target Allah yang Tuhan titipkan kepada kita di situasi pandemik ini. Tuhan Tuhan sedang mengizinkan kita berkeliling-keliling di padang gurun. Satu hari kelak nanti kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Sahabat seperjalanan, Tuhan tidak diam. Kalau kita anggap Tuhan diam, karena itu adalah anggapan kita. Tatkala Tuhan itu seakan-akan diam, Tuhan sedang memberikan sebuah message apa yang sedang kita harus pelajari di dalam kondisi ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, terima kasih buat sahabat seperjalanan yang bisa saling membantu satu dengan yang lain. Hamba berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang ada di Solo dan yang kedua ada di Serpong, yang terus mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah yang terjadi, yang hamba-Mu lakukan di dalam lingkup pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dan juga bersyukur untuk sahabat seperjalanan yang saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain dalam situasi sulit ini. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit sirosis hati. Ya Tuhan, Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan. Bersyukur untuk sahabat-sahabat seperjalanan yang mencari pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak diam, Tuhan selalu menolong dan mengerjakan perkara indah untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.